ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratil mukarramin, para alimil ulama, para ustazah, para ibu hajah, para pimpinan majlis ta'lim, para ibu-ibu, para ibu hajah dan ibu-ibu jan. Ada janda sini emang? Banyak ya. Ngomong kalau depan janda kalau deket. Pokoknya saya doain mudah-mudahan ibu-ibu janda yang ditinggal mati sama lakinya, mudah-mudahan nanti kelak di yaumil qiyamah diperjumpai lagi oleh suaminya lebih tampan lagi. Dengan satu syarat, jangan awin lagi. Hadratil mukarramin yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, orang tua saya, guru saya, Al-Mukarram Kakenda Kiai Haji Ahmad Murdani. Kita doakan beliau Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberkahkan kehidupannya, dan apa-apa yang diniatkan dicita-citakan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru-guru kita, di antara Mukarramah Ustazah Masfirah, Al-Mukarramah Ustazah Hajah Masfirah, Al-Mukarramah Ibu Ustazah Hajah Yeti Khoksani, dan Ibu calon Dewan garis kemplat. Ini garis kemplat ya. Ibu Bidan Aminah dari caleg apa ini? Hanura. Berarti kuning-kuning kunyit. Kemudian yang terhormat guru saya Mukarram Ustaz Haji Rahili AR SPDI selaku ketua Yayasan Nurul Falah, para ibu-ibu, para jamaah Maulidir Rasul yang mohon maaf yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya karena kebanyakan. Kalau disebutin atu-atu karena ini udah tengari uang. Karena ini hawanya lagi nyerong. Dan muka-muka orang yang romana kembong udah pada kocak ini ya. Bu, sehat. Hajir-hajir banget ini tuh ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita nikmat iman wal Islam, sehingga dengan adanya nikmat tersebut kita dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi dalam acara memperingati kelahiran baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tempat yang penuh keberkahan ini, mudah-mudahan langkah dua belah kaki kita digantikan pahala yang berlipat-lipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan duduknya kita di sini mudah-mudahan menjadikan suatu wasilah turunnya cucuran rahmat kasih sayang kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan pulangnya nanti dari majlis yang penuh keberkahan ini, mudah-mudahan para ibu-ibu, para jamaah, mudah-mudahan segala urusannya mudah-mudahan dia diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang rezekinya seret mudah-mudahan rezekinya lancar, yang usaha mudah-mudahan usahanya pada lancar, yang punya hutang mudah-mudahan dia cepat bisa bayar. Makanya kalau punya hutang jangan dipikirin, jangan naik tahu. Dan mudah-mudahan kurang dari majlis yang menunggu berkah ini, mudah-mudahan kita kuat bayar hutang. Karena hidup tanpa hutang tidak berwarna. Karena hidup tanpa hutang tidak ada seninya. Maka utanglah, banyak-banyak diutang. Ya bu, ya. Karena hidup tanpa hutang, iya. Karena yang jauh-jauh nih kunjungan yang warna kuning, warna hitam, yang abu-abu kan ada 2 kali bayar, 3 kali bayar ini.
Ya, ya sama di bulan saya di bulan Majisali ini saya sama begitu jualan baju begitu juga sama kayak yang bergabung selingkuh buruan di 3 kali bayar. Karena sekarang sama saya juga pagi siang sorenya lunas. Kan 3 kali bayar. Satu ya. Sholawat teriring salam lalu kita curahkan kepada pemimpin besar kita Nabi Yuna wa Habibuna wa Syafi'una wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam yang membawa umatnya minaz zulumati ila nur. Ibu-ibu jamaah Maulidir Rasul yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sudah jam 3 kurang 4 jam. Karena hawanya udah tengah riung uang, saya nggak berpanjang kalan. Menggurunya saya megang mic langsung baca doa makan. Setuju apa kagak? Nah, pada lapar berarti ya. Pada setuju aja. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadir kita kumpul di majlis yang penuh keberkahan ini dalam rangka menyambut hari kelahiran pemimpin dunia, manusia yang paling mulia, manusia pimpinan kita, yaitu baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menjadikan suatu tanda bentuk rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Timbul satu pertanyaan yang nyuruh kita maulid siapanya? Ya, saya mau nanya. Yang nyuruh kita maulid siapa? Yang nyuruh kita maulid hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah jelas dalam Al-Quran bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwasanya maulid hakikatnya Allah yang nyuruh. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baru kita diajak oleh Allah Subhanahu wa taala seruan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Berarti ini ajakan bahwasanya maulid ini yang nyuruh hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya kita cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya sama ibu merupakan orang sini, cinta enggak kepada Rasul? Cinta enggak kepada Nabi? Cinta enggak kepada Nabi Muhammad? Kalau memang cinta, maka kita perbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tuh makanya tangari ngomong dari pagi ya, ada yang ngidang. Kalau cinta kepada Nabi dari kemarin dikasih besek nyaringan, di sini masih nyaringan saja. Kalau pakai nampan dibagi-bagiin, ada yang ngidang, ada yang dirobat, ada yang belanja ke pasar berbulan, mana tahu dari namanya bisa kira-kira pun masak apa ini dari ngidang ya. Ada yang pakai telur, ada yang pakai ayam, ada yang pakai ikan bandeng ya. Ngomong cinta kepada Nabi, telurnya diguling-guling. Gorengan tipis ya. Ngomong cinta sama Nabi, goreng telurnya digunting. Ya Allah. Dan ini menjadikan satu bentuk rasa cinta kita, membuktikan cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Makanya Rasulullah ketika detik-detik hari kelahirannya, makanya ada satu riwayat dulu, zaman dulu adanya namanya Shawab bin Qorib. Siapa namanya? Shawab bin Qorib ini dulunya kalau bahasa butakan orang kita zaman sekarang ini pemburu hantu. Ini Shawab bin Qorib demen banget miara jin Muhammad. Hari detik kelahirannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini Shawab bin Qorib piara anaknya jin yang pada baca sholawat.
Atau soal Maulid, waduh, minggu baca sholawat sampai mau sholawatin orang yang kagak ada. Berarti gini apa stres? Orang yang ada, coba bayangin. Medijin aja di hari detik-detik kelahirannya baginda Rasulullah SAW pada baca sholawat. Jadi jelas kalau di sini ada orang butekan orang sini nggak temen sama sholawat, ada teman sama maulid, berarti itu orang lebih jelek daripada ini. Berarti temenan kuntilanak. Bu, ya Allah sholawat. Mau punya duit, kagak. Punya beras, kagak. Gas habis, kaki pulang, kagak. Sholawat. Sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Sholawat itu zaman-zaman dulu orang-orang tua kita enak, bener bu. Sholawatan kalau zaman sekarang sholawatan udah banyak banget, ya. Sholawatan zaman sekarang banyak banget, apalagi yang kemarin terkomplit sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enak nggak bu? Nah, adanya kan dia ada sedih pas yang sholawatan nenek-nenek yang lakinya seminggu agak pulang, beras ada apa kagak, sembari ngempet di kuliun sallallahu ala Muhammad. Pas lagi lahir malah kita doain sepoi-sepoi lomo aja, dikata sakit makanan doh. Oh iya, sholawat sholawat. Apalagi orang tua dulu tuh sambil menunggu datangnya adzan maghrib, ya bu. Kampung masih banyak ini, kebun-kebun masih ada namanya sawah-sawah, miara nila, ada miara memerik, ayam pulung dulu masih banyak. Sekarang dalam langkah, sembari di musola dilanggar di masjid, di mana tahu itu engkau dibutakan saya itu namanya ada namanya wabidong. Di sono itu kaum wabidong emang dia kagak pulang-pulang di musola selawatan itu. Pas jam 5:15 sembari mungkin adzan maghrib, pas angin sepoi-sepoi ada di pojokan, ada yang lagi letak memberi, ada yang letak bebek macam-macam. Enak zaman dulu mah, bener. Selawatan orang zaman dulu selawatan enak-enak, saya syairnya tutup urabani wal arifin bersama dan orang Abdul Qadir ya la tuh Hasannya Umal Husain ibni Siti Fatimah. Tuh enak zaman dulu selawatan bu, selawat enak selawatan. Selawat bayar apa kagak? Coba ibu-ibu romannya kalau di mana dipanggil perdana, di perdana suruh selawat tapi dibayar lah. Berapa surupan dia? Tadi ada namanya tim perdana ada ya. Tadi dibacakan Maulid Al-Barjanji ya bu ya. Barjanji apa Maulid Adiba? Barjanji. Siapa yang mengarang Maulid Al-Barjanji? Saya mau nanya. Sepi. Yang mengarang Maulid Al-Barjanji namanya Syekh Zafar Al-Barjanji. Yang mengarang Maulid Ad-Dibai namanya Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai. Ad-Dibai ini adalah julukan kampung beliau ini. Syekh Abdul Rahman saking bersihnya, putihnya bening, makanya beliau dapat julukan Ad-Dibai. Yang mengarang Maulid Ad-Dibai namanya Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai. Yang tadi dibaca oleh ibu-ibu Maulid Al-Barjanji, siapa yang mengarang? Yaitu Syekh Zafar Al-Barjanji. Jelas ini bu, Maulid itu banyak. Ada namanya Maulid Hadiahul Almi. Siapa yang mengarang Maulid Hadiahul Almi? Yaitu Habib Umar bin Muhammad Al-Hafiz yang ada di Hadramaut. Yang kemarin alhamdulillah Indonesia mendapat jadwal dakwah safari beliau. Yang kemarin beliau hadir di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat. Jadi tadi ibu bawa tuh baca namanya Maulid Al-Barjanji, di situ ada namanya Salasila Ina Fatana Al Jannah, terus kemudian Nasabun, kemudian
Wabatu walama aroda walama tama dibacakan tadi maulid itu rasa bentuk rasa syukur kita, rasa cinta kita atas kelahirannya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, sholawat banyakin ya Bu, apalagi sekarang baru tanggal 2 pada tanggal 1 bulan Rabiul Awal atau tanggal 2 kalau nggak salah, tanggal 1 kemarin ya kalau nggak salah. Dan ini alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, Yayasan Nurul Falah ini setiap tahun istiqomah mengadakan peringatan Maulid menyambut hari kelahiran baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dinyatakan dalam kitab Maulid Ad-Dibai di situ ada kalimat qila huwa Adam. Detik-detik hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat bertanya kepada ya Rabb, apakah ini yang dikatakan Nabi Adam alaihi salam? Bukan kata Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Justru Nabi Adam aku ciptakan karena di dalam tubuh Nabi Adam alaihi salam terdapat nurnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Kemudian ditanya lagi oleh malaikat, ya Rabb, apakah ini qila wa Nuh? Apakah ini dikatakan Nabi Nuh? Kata Allah bukan. Justru Nabi Nuh kapalnya geteknya datang gelem nggak ledup karena di dalam tubuh Nabi Nuh alaihissalam terdapat nurnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan kembali, ditanya oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, qila wa Ibrahim, apakah ini dikatakan Nabi Ibrahim? Bukan kata Allah. Justru Nabi Ibrahim diudak-udak oleh Raja Namrud. Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, tubuhnya tidak mempan oleh api. Ternyata di dalam tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam terdapat nurnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenal Nabi Ibrahim Bu, kenal Nabi Ibrahim? Kenal lewat sejarah tuh Nabi Ibrahim ketika dikejar-kejar oleh Raja Namrud. Ketika Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud, maka Allah nyatakan dalam Al-Quran, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Maka saat itu ya naru, ini kalimahnya isimnya nakirah, berarti seluruh kalimahnya umum isim nakirah. Pada seluruh api saat itu semuanya adem semuanya, sehingga tubuh Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar oleh Raja Namrud. Makanya ini ayat boleh ibu-ibu amalin. Bu, ini ayat boleh ibu amalin, cuma ganti namanya. Ya narukuni bardan wa salaman Rokayah. Nama ibu namanya Rokayah. Ada ibu Rokayah sini. Rokayah. Ya narukuni bardan wa salaman ibu Rokayah. Pegang tuh apinya Rokayah, insya Allah. Melaku. Lagi nompo, lagi kompo, lagi nompo. Ya Bu, ya Allah. Ternyata setelah ditanya oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, lalu siapa ya Rabb cahaya yang begitu cemerlangnya, yang begitu terang benderangnya? Ternyata terlahirlah baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghias para nabi. Makanya tadi ibu-ibu baca assalamu alaikum Zainal assalamu azwal. Timbul satu pertanyaan, kenapa Rasul dipanggil Zainal Anbiya? Kenapa Nabi Muhammad dapat julukan Zainal Anbiya? Apa itu Zainal Anbiya? Penghias para nabi. Ternyata seperti tadi, ternyata Nabi Adam pun tidak bakalan bisa diciptakan oleh Allah tanpa nurnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian Rasulullah dapat julukan Zainal Anbiya. Kenapa Rasul dipanggil Zainal Anbiya? Di mana-mana musuh gedeg sama kitanya. Musuh demen sama kita apa gedeg? Gedeg, tapi Rasulullah musuhnya pada demen. Makanya Rasulullah pada suatu ketika berjalan dakwah, ketika melewati rumah kafir Quraisy, ya Bu, oleh kafir Quraisy pas lewat, nyampe di jendela diudahi, cok. Besok lewat lagi, diudahin lagi, dirayakan lagi, cok. Sampai 3 kali lewat lagi bagi Rasulullah, diudahin lagi, cok. Pas 4 kalinya lewat, Rasulullah sampai akan bingung. Nah ini mana? Biasanya langganan udah ada ini, diudahin. Ini kagak ada. Ditanya oleh sahabat, kenapa lu kayak Rasulullah? Kenapa Rasulullah? Romana lagi bingung banget. Enggak, biasanya gua kalau bahasa kita nih, biasanya gua lewat gang ini, pelanggan gua udah biasanya beriak aja. Ini kagak udahin gua nih. Sakit ya Rasul? Oh sakit. Sakit benar, dia sakit ya Rasul. Sakit apa dia? Meriak kali. Kalau mana sakit di warung di es krim sih. Rasulullah pas dengar orang kafir Quraisy yang sering udahin beliau, akhirnya beliau pulang buru-buru, lapor kepada istrinya. Ditanya, wahai istriku, apa kau menyimpan satu buah-buahan atau makanan? Untuk apa ya Rasul? Aku ingin menjenguk saudaraku. Beliau masih ngomong saudaraku, padahal itu orang kafir Quraisy, orang yang hatinya degil, yang kali masuk-masuk yang meludahin Rasulullah. Akhirnya Rasulullah berangkat ingin menjenguk rumah orang yang sering ludahin baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum. Siapa? Saya Muhammad. Muhammad siapa? Rasulullah. Ini orang kafir Quraisy tuh habis minum es krim di atas balik ruku, balik ke kurung pakai spray, balik ke Rasulullah. Iya, padahal kita masuk-masuknya ludahin. Akhirnya orang kafir Quraisy lompat buka. Engkaulah Muhammad, engkaulah Rasulullah, sehingga engkau tiap-tiap hari aku ludahi, engkau tiap hari yang aku sakiti. Ketika aku sakit, engkau orang yang pertama yang menjenguk aku dalam keadaan aku sakit. Mana saudaraku, mana sahabatku, sampai saat ini belum ada yang menjenguk aku. Coba bayangin dulu. Rasulullah tiap hari disakitin, Rasulullah tiap hari diludahin, yang ludahin sakit Rasulullah yang pertama kali jenguk orang yang sering ludahin beliau. Kira-kira ibu-ibu bisa nggak begitu? Bu, seandainya bukan orang sini, ada dia ngomongin aja, misalkan jadi lewat lu tau gak begini, pas lagi belajar, selekat gak ketongkor, bibirnya udah jontor, yang selekat besok sakit, kira-kira besok ibu menjenguk orang itu bahagia. Menjenguk saya bakal percaya. Apa sebab? Orang kita beda sama Rasulullah. Kalau kita jangankan jenguk orang yang nyakitin kita, kadang kita jalan-jalanan, kepeset, kepaduk, nyumpain jalan dewek. Bener Bu? Ada di putaran saya nenek-nenek jalan dewek, lagi murah-murah dewek aja, padahal modal kali. Rasanya nyumpain siapa? Ya Bu, ada keluarga mungkin dikali lah aja kepeset dewek. Ya Bu, ya Allah, ini bedanya. Makanya Rasulullah penghias para nabi. Makanya Rasulullah adalah salah satu pemimpin yang bakal bisa memberikan syafaat kepada kita. Bu, makanya Rasulullah dilanjutkan. Makanya Rasulullah dinyatakan azkiyah. Timbul satu pertanyaan, kenapa Rasulullah dijuluki azkiyah? Manusia yang bersih di antara yang paling bersih. Makanya ada riwayat menyatakan ketika Rasulullah ingin berangkat melaksanakan perang Badar, ternyata Rasulullah bukanlah manusia, Rasulullah kembongnya juga melilit juga pengen buang air. Ternyata di antara sahabat itu ada yang penasaran, pengen melihat bentuknya tanya Nabi Muhammad kayak apa sih. Bahasanya begini, ya Rasulullah, kalau pengen buang air dia kemana-mana saya ring-ringin pakai spray, pakai air. Ternyata boro-boro Rasulullah, jangan baunya, bentuknya aja nggak ada. Rasulullah buang air kayaknya hilang. Bu, Rasulullah buang air kayaknya hilang. Makanya bukan orang sini saya yakin
buang air masih tehnya pada ngilang. Biar kali-kali itu bukan ngilang, nganyut ya Bu. Kalau kita bedanya sama Rasulullah, makanya Rasul dapat julukan Azgal Asia. Kalau kita kemana-mana nih perut kita bawa kotoran nggak Bu? Kita ke majlis taklim bawa kotoran, kita sholat berjamaah bawa kotoran, kita kemana-mana bawa kotoran. Makanya Rasulullah dapat julukan Azgal Asia. Wa misiwa di Rasulullah, jangankan dakinya, keringatnya wangi ya, semerbak minyak misik dan minyak kasturi. Makanya Rasulullah kalau dari mana-mana berdakwah. Ibu Siti Aisyah, istri baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah pulang dakwah, ketika keringatnya netes, itu istrinya ngalapin keringatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah kalau ngelapin keringatnya Rasulullah, habis dilap diciumin, diendus wangi. Makanya ibu-ibu butakan orang sini kalau pengen berbakti sama suami udah begitu. Laki dari mana-mana, apa yang dari sawah nyari kiong, tarik aja. Wah, misi pulang ini kan. Bukan dulu sini loh, misi putih ini sama misi hitam ini loh. Wah Allah, sium dah tuh suami kita pas pulang dari sawah habis nyari kiong, terus pangus dah. Makanya Rasulullah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan suatu contoh. Artinya apa? Kita bisa menghadiri peringatan Maulid, kita disuruh mencontoh akhlaknya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak yang pertama. Sampai ketika itu orang kafir Quraisy, "Sodaqta ya Muhammad, engkau orang yang tiap hari aku sakiti, engkau orang tiap hari yang aku ludahi, tapi ketika aku dalam keadaan dapat musibah, aku dalam keadaan sakit, engkau orang yang pertama menjenguk aku." Sodaqta ya Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadaka ya Rasulullah. Masuk Islam gara-gara akhlaknya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ini majlis taklim Nurul Falah sampai berkah istiqomah seperti ini. Mudah-mudahan ibu-ibunya yang duduk di majlis taklim ini termasuk ibu-ibu yang mempunyai adab dan akhlak. Insya Allah. Jangan dari butakan saya majlis taklim ngaji mengaji, baca rawi merati, karena mulai mesiang kami baru mulai ngaji, ada ini kata itu mencet ngaji Alhamdulillah, orang yang ulang ngaji ada ngaji dia ngomong ini apa yang ngaji Amerika ngaji itu ya maksudnya ngomong-ngomongin orang mulut sampai cetuk kayak wau. Nggak boleh kita, karena Rasulullah dakwanya mengajak, bukannya mengejek. Rasulullah yasiru wala tu'asiru, basiru wala tunafiru. Gembirain orang, jangan ditakut-takutin. Mudahin urusan orang, jangan disulit-sulitin. Tetangga kita baru kita ngaji, tuh aja alhamdulillah sehat ya, alhamdulillah. Di sini enak aja, di sini kita ngaji kan enak, kita bersilaturahmi begitu. Gimana pagi kita ngomongin ini? Dia masih ada lagi, pas gara-gara awal-awal ngaji dulu, gitu ngaji. Ya apa itu tambah ngaji? Ya aja dia ngomong. Nyampe lagi sebenarnya sahabatnya. Dua bilang mau tapi salah apa aja di pojok berduaan saya nanya sahabatnya. Udah nyamber aja. Ya Allah, agak boleh Bu. Tetangga kita baru hidup sembahyang, baru hidup ngaji, jangan diharu-haruin. Walaupun dia ngaji diem aja di pojoknya. Yang baca rawi kagak bisa, baca tahlil kagak bisa, biarin. Yang penting masih mau duduk di majelis taklim. Makanya kita yang pada bisa jangan kebuatan remeskan. Ada artinya begini, ada bahasa.
Orang sholat pikirannya kemana-mana, ada ngapa-ngapa, berarti dia masih sholat daripada kemana-mana ada sholat. Ada nenek-nenek ngaji, bacaan agak bisa-bisa, jadi ngapa-ngapa, cuma dia masih mau duduk ngaji. Dia dengan kasih dia. Bagaimana waba'lu faqulu wa sayyiduna wa nabiyuna wa habibuna wa syafi'una wa maulana Muhammad. Walaupun itu dia kagak bisa baca rawih pojokan, agak ngapa-ngapa, dulu kita dukung tetangga kita, yang penting dia masih mau duduk di majelis taklim. Udah lama-lama di sini denger baca wabadu al-jannah asal, udah lama-lama dia hafal. Ya bu, ya bu, yakin. Makanya kalau kita ngaji majelis taklim, guru buka kita buka kita. Guru nenek kita tenteng kita. Guru buka kita buka. Iya, guru mabit kita ambil. Nyampe haji halaman berapa? Aku main ngambil haji. Nah, guru tutup kita tutup. Pas pulang ditanya lakinya, lo berapa taklim? Iya, dapat 5 apa? Buka tutup kan. Biarin kan ngapa-ngapa. Ntar kita benerin pelan-pelan. Tetangga kita baru hidup sembahyang lagi. Iya, adik baru hidup Allah, agak apa dipelang-pelang, dan dia ngapa? Hidup-hidup sembahyang. Pas sembahyang ada ngalor. Biarin kan ngapa-ngapa ya, namanya orang lekeker. Ya bu, biarin pelan-pelan kita bingung, kita sono pemulung. Ya, tetangga kita baru hidup sembahyang, jangan diarahuin. Kita dukung, walaupun ini banyak. Begitu ya, dia udah bingung, udah tua, ada yang anak ngaji, masih mudanya, udah buat capek di sawah, ya bu. Biarin tetangga kita baru sembahyang, johor setengah 3, ya ini dia ngaruhin. Asar setengah 6, bodo amat ya dia, jangan dia ngaruhin. Maghrib nyambung sama Isya, atau ngapa-ngapa, subuh jam 7:30, biarin dia ngaruhin. Dan lama-lama perlahan-lahan baru kita benerin pelan. Awalnya orang lancar, dulunya kagak lancar, bener. Dulu kita nggak tahu alik lempeng, barang tengok wau lempeng lang alik kebleben, bener bu. Karena dulu awalnya kita nggak bisa duduk di majelis taklim, pelan-pelan kita pelajari, akhirnya kita bisa, kita lancar. Alhamdulillah. Ya, tubuh kita diajarkan dalam zaman dulu. Kalau ngaji rekat kan enak. Di sini kan masih ada ngaji rekat bu ya, ya bu. Zaman dulu ya Allah, di kutakan kita Islamnya terasa banget. Zaman dulu jam 5:30 di mana-mana orang udah pada ngandangin biara anaknya, udah pada mandi. Bocah juga kalau ajar maghrib udah pada pulang. Bocah dulu kalau pulang ajar maghrib belakang udah di ekos batang akhirnya dicek kayaknya. Maghrib pulang lu, beri motor. Maghrib aja lu, tadi di ekos kalau mewek. Tuh zaman dulu bocah dikata begitu, lari kencang banget pulangnya. Habis mandi disambil tuh kain songkok pada keting payah makan di buun. Walaupun dia pakai baju koko kan haji nggak pada pipa, dia nggak mengapa bawa itu namanya sama kalam. Bocah dulu ngaji saking jiwain sama ilmu, dibangga-gara nggak punya kalam, sampai emak babanya diampekin. Nah kalau mau ngaji kalam patah, benar. Makanya bocah dulu ngaji, ya Allah, saking jiwain ilmu, makanya babanya sampai dibudakin. Itu namanya kalam, ada yang dari beda. Ya bu, kalam. Ada yang dari beda, ada yang cuplik maksin. Wah, juga tuh ya. Pas ngaji kata gurunya dia baca toh, baca. Pas dikepit Iqra langsung halaman 6. 1 sampai 5 kagak ada, pada beset semua. Ada dibeli menyanyi. Ya Allah. Iqra pada beset. Pada dibeli menyanyi. Ya Allah, boro-boro nyajirin gurunya. Iqranya aja kagak pernah dibeli. Bu, ini pentingnya. Makanya ini ibu pasti pada punya anak bu ya. Bu, pada punya anak kan semua pengennya kita punya anak keturunan sholihin dan sholihat. Pengennya bu, makanya yang terutama haul walid liwaladi salasun. Kewajiban orang tua ketika dititipkan seorang anak itu ada 3. Yang pertama, makanya ketiga, kalau kita punya suami, bilangin suami kita. Kalau suami kita orang yang pasti paham. Makanya kalau suami, kalau punya bini-bininya lagi bunting, itu ada namanya pendidikan
sebelum lahir, ada juga pendidikan sesudah lahir. Tarbiyatul walad qabla wiladah wa tarbiyatul walad ba'dal wiladah. Makanya ibu-ibu bilangin laki yang terpulang, kalau ibu pada bunting, tani bunting, bu, kalau ibu bunting bilang laki kita di usia 4 bulan bang. Kemarin saya ngaji, kata Ustaz, katanya kita didik anak kita karena usia cabang bayi di dalam perut usia 4 bulan diturunkan ruhnya kepada si cabang bayi, maka di situ orang tua punya kewajiban pendidikan seorang anak oleh orang tua sebelum lahir. Maka sering-sering dibacain surah Alam Nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak. Diusapin itu bilangin sama kita, usapin perut wanita, usapin dari atas ke bawah, ke bawah, ke atas, ke atas, ke bawah, ke atas, ke atas. Bu, makanya kalau lagi bunting, lagi hamil, ibu kalau bisa sering-sering baca ratib al-haddad, sering-sering baca ratib al-haddad. Apa yang kita bisa, apa yang kita bisa pegang di tasbih subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allah. Kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, bertujuan agar si cabang bayi ini mendengar. Bu, cabang bayi di dalam kandungan pasti mendengar. Karena bayi di dalam kandungan itu dilindungi Nurullah dan Nur Muhammad. Dia hidup dalam usia 4 bulan diturunkan ruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang tuanya sering-sering bacain sholawat biar anak kita di dalam perut dengar, agar nanti lahir anak kita gampang kita bilangin, ya Bu. Dan juga bertujuan agar berharap kita sering baca sholawat kalau ketika kita lagi hamil, baca surah Al-Nasrah agar kita beranak atau ngelahirin bayi kita licin, ya Bu, biar bayi kita beranaknya gampang. Makanya pitua orang tua dulu. Makanya kalau anaknya lagi bunting sampai dibejekin namanya daun kapuk, ya, lagi bunting zaman dulu dibejekin daun kapuk gak kagak sampai daun hijau, kan ada lendir. Bertujuan apa? Biar bayi yang terlahir makan licin, bahkan dalam usia 9 bulan 10 hari. Maka orang tua dulu dapat pitua kalau anaknya pengen lahir itu disuruh minumin yang namanya minyak kelapa, katanya biar licin anaknya. Zaman dulu, orang dulu kan anak ngikutin apa kata orang tua, benar. Kalau kata orang tuanya jangan, kata orang tuanya kagak. Ingat ngedenger apa larangan-larangan orang tua. Makanya orang dulu bunting ngikutin pitua apa kata orang tuanya. No, lu lagi bunting kagak boleh ngelongkapin kabel, ya kan? No, lu kalau mau kemana-mana, kalau zaman dulu bunting rebonya, peralatan rebo, ya, sampai bawa apa namanya, sapu, ditaruh paku di sebelah kanan yang namanya bawang merah, kami bawang putih, kemana-mana. Bertujuan untuk apa katanya? Ada nenek-nenek nanya, itu dia apa sih? Kita kalau ada mandi, kebangnya lo geprang. Dulu, ya Allah. Kita kalau maghrib, no, lu di depan pintu tuh bakar itu yang namanya cabai. Bertujuan apa? Biar mandi pakai pada kepedesan. Ya Allah. Tapi orang dulu yakin, percaya, ikutin apa kata orang tua. Makanya lahirnya pada gampang. Punya anak 10, 11, 12, 13. Guru kita nih kayak kita, ya Bu. Punya anak beliau 13, tapi yang hidup 8. Orang dulu punya anak 13, ada deh sesat, lancar semua. Padahal bidang angkat, ya Bu. Karena orang tua dulu ngajarin, mau ngapa-ngapain itu bismillah makudu. Artinya apa? Orang dulu saking mengagungkan doa-doa, walaupun orang dulu cuma bisanya bismillahirrahmanirrahim. Ada anaknya pas habis main peci matanya kelilipan, bisanya bismillahirrahmanirrahim. Kenapa bang? Kalau nangis aja kelilipan ini bismillahirrahmanirrahim. Cokot kebul kira di bawah bola pakai pakai jual. Tapi diawali dengan bismillah, karena orang dulu yakin dengan doa mengucapkan, menyebut nama Allah, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Walaupun zaman dulu cuma cakap bola merah di gombor, tembak aja dua. Pelilipan hilang.
dulu. Makanya boleh jadi orang-orang tua dulu akidahnya benar-benar dijaga, ya Bu. Orang tua dulu dia katanya mohon maaf hidupnya sederhana, paling mentok-mentok nyara kambing, nyara nilang, nyara ayam gitu doang. Tapi punya anak 11 pada hidup semua, pada sekolah semua. Rezeki Allah yang punya urusan. Waktunya dia sembahyang, waktunya ngaji, megang tuh tasbih yang warna hijau yang boleh tetangga habis pada pulang haji ditawarin mimpi. Orang pagi nyarat dia nyarat, ya habis jokor orang makan dia makan. Benar. Orang dulu rasa syukurnya ditanamkan, benar-benar jadi, makanya akidahnya benar-benar dijaga. Punya pengen masak, punya beras agak. La ilaha illallah. Tuh orang tua dulu pengen nyuci sabun aja. La ilaha illallah. Ya, pengen masak, dapuran ada. Itu pada pecah dulu kan dapur pakai anuan ya. Dia pakai tangan, dicampurin kebun apa nih? Kayak ini juga, mau Allah pakai gedung pisang, pecah mentah. Sampai pengen masak kompor kagak. La ilaha illallah. Anak yang satu kagak masuk kagaknya, anak jajan, yang satu lagi mau jajan. Punya anak 11, yang satu dikasih sakit makannya goyang, yang satu daging, satu mata ada kotok-kotok ayam, yang bilang disuruh menggaji sedangah, gitu dia. Apa kata namanya? Lakinya 2 minggu agak pulang-pulang, dipuncak-puncak terus. La ilaha illallah. Orang tua dulu dalam keadaan seperti itu masih bisa mengucapkan tauhid, masih bisa mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dengan peringatan Maulid, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanamkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki yang kita dapatkan pada hari ini adalah menanamkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, pulang dari majlis yang penuh keberkahan ini, suksesnya peringatan Maulid di Madrasah Nurul Falah ini bukan suksesnya karena adanya saya, bukan karena adanya ustazah. Suksesnya peringatan Maulid, ayo setelah peringatan Maulid kita tingkatkan amal ibadah kita, takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pulangnya dari majlis Maulid ini kita tingkatkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghil dhalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa nanti akan terjadi hari kiamat. Semua manusia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam semuanya pada rasa. Saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala dewek-dewekan menyombongkan diri. La ilaha illa ana, tiada Tuhan melainkan aku. Allah menyombongkan dirinya. Pantas enggak Bu? Pantas. Kenapa? Udah enggak ada lagi.
Siapa yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ridwan. Malaikat Ridwan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ridwan, labbaik ya Rabb. Siapa itu surga? Untuk siapa ya Rabb? Aku akan siapkan, akan kubalas kebaikan-kebaikan hamba-hambaku yang semasa hidupnya sering sujud nangis takarub kepada Allah Subhanahu wa taala, mengangkat menadah tangan, sering sholat tahajud di keheningan malam, punya rasa syukur ketika di mana majelis taklim dia duduk di majelis taklim. Orang yang seperti ini ya Ridwan akan dapat imbalan yang begitu mulia di hadapanku, maka kau siapkanlah surga untuk hamba-hambaku. Alhamdulillah. Bu, sering nangis apa kagak? Sering. Nangis karena dosa apa nangis karena apa ini? Hah? Punya duit? Hah? Di keheningan malam kita bangun melaksanakan sholat tahajud SLJ Desa langsung jarak jauh, kita angkat tangan, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud, ya Wasi'an, Maghfirah. Orang yang sering meneteskan air mata menadah memohon ampun dan meminta maaf atas kesalahan dosa-dosa yang dia lakukan, maka niscaya orang-orang ini akan mendapatkan imbalan yang baik dan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu suksesnya peringatan Maulid ini, pulang dari peringatan Maulid ini, ayo Bu, kita tingkatkan takarrub kita, ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat yang 5 waktu jangan kita tinggalin, insya Allah. Nanti di penghujung saya kasih amalan, Bu, mau nggak saya kasih amalan? Nanti saya kasih amalan di penghujung ceramah saya. Ini amalan sebenarnya rahasia, tapi jadi kasih tahu siapa-siapanya ya. Di sini doang saya kasih. Tadi pengunjung saya kasih amalan. Itu amalan Masya Allah Bu. Nanti saya kasih amalan Mbak Ibu Majelis Taklim ini. Itu amalan bagaimana caranya kita sholat bawaannya rajin, ngaji bawaannya semangat, mau ngapa-ngapain ibadah bawaannya semangat. Nanti saya kasih doanya. Mau apa kagak Bu? Mau? Ini jam berapa? Udah? Oh, udah terus apa udah? Nah, udah, iya udah. Udah selama-lama. Tenang. Ya Bu, yang jelas kedua yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala siapa? Yaitu malaikat Malik. Labbaik ya Rabb, siapin neraka. Untuk siapa ya Rabb? Akan kubalas bajingan-bajingan kami, hamba-hambaku. Rumah samping majelis taklim kagak pernah ngaji kagak, sama gurunya rada deket. Ada di sini orang ngaji kagak, apa kagak, sama gurunya rada deket. Ada apa kagak? Mana orangnya? Orang yang begini Bu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Malik, penjaga pintu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kandungi malaikat itu orang yang begitu. Ya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita begitu. Rumah samping musola aja enggak pernah sembahyang, samping rumah ustazah, guru-guru di rumah ustazah ngaji Pak kagak, guru juga ngomongin dulu. Ada di sini guru ngomongin guru. Ngaji sama guru, kalau ngaji ngomongin dulu. Lu ngomong aja. Itu guru kita kayak bohong. Sambil ngomongin dulu. Ya Allah. Guru aja ngomongin. Nah, enggak boleh. Udah jelas al-ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewarisnya para nabi. Kita tahur alif lempeng, kita tahur waw lengkung, kita tahur lapang alif juga blebet. Itu barokah ajaran dari seorang guru-guru kita. Maka kita doakan guru-guru kita, mudah-mudahan biar pada panjang umur, sehat badannya dan sehat kantongnya. Makanya ibu-ibu kalau ngaji sama guru biar pada punya bakat. Tahu bakat kan? Ini bahasa apa nih? Ngomong deh. Kalau kita ngaji sama seorang guru, sama guru jangan hitung-hitungan. Bu, kalau pengen dapat madan karomah dari seorang guru-guru kita, maka seorang murid jangan pernah hitung-hitungan harta kepada guru-guru kita. Mau Bu dapat keberkahan dari seorang guru? Mau Bu? Karena ada satu riwayat seorang anak muda ngaji kagak, nggak boleh ngapa-ngapain, paling timbang nentengin sendal kiainya, timbang nentengin sendal gurunya, padahal baca Quran kagak, ngani kagak. Ketika gurunya sudah meninggal, ini yang nentengin sendal doang dapat berkah dari seorang guru, jadi ulama besar. Alhamdulillah. Makanya ama guru biar pada sayang, ama guru jangan hitung-hitung, ama guru jangan buta, jangan capek guru. Ngajarin anak guru
dapat titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci bagi Allah yang maha mempunyai segala ilmu. Ini guru-guru kita dititipkan ilmu karena guru mempunyai kewajiban. Itu guru padahal nggak punya duit, nggak punya beras, padahal lagi datang malah akhirnya waktu ngaji mengajar. Pas muridnya ngaji 15 tahun apa kagak gurunya berdua ngomong dulu. Agak boleh, agak berkah. Orang mampu ngaji sama guru, doain guru kita habis sholat, ya Allah, mudah-mudahan guru saya Ustaz jadi panjang umur, mudah ilmu beliau yang pernah diajarkan kepada saya mudah-mudahan dapat manfaat untuk kehidupan saya sehari-hari. Ya Allah, saya nggak sebut sama guru saya, pada guru saya lagi banyak banget, mudah-mudahan guru saya bisa berangkat haji. Itu kudunya begitu. Biar sayang sama guru. Makanya kalau dari majlis maulid, entah di rumah implong, entah di rumah ada beras nggak pakai, anterin ke rumah guru. Berkah. Yang hitung-hitungan, tanya suami kita, laki kita lagi meninggal, ada duit nggak pakai, anterin ke rumah guru. Ya Allah, guru dikasih rezeki sama muridnya, ya Allah, doanya berkahnya, doanya masya Allah, doanya diijabah. Padahal seorang guru jika dengan malam sering menyempatkan dirinya, kadang dia mohon menadah kepada tangan Allah, pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya mendapatkan amanah daripadamu. Saya sekarang mengajar di dalam satu majelis taklim. Saya ingat banget pandangan mukanya romelah, ngaji lancar, ya Allah. Mudah-mudahan berikan kemudahan. Tanpa ibu ketahui, guru-guru kita tuh kalau lagi sholat tahajud sering doain murid-muridnya. Doain, ya Allah, jangan baca maulid, lancar-lancar malah ngaji 15 tahun, lancar-lancar. Bukan saya, anak muda ngaji sama saya 11 tahun, baca Fatihah sampai sekarang ada kata-kata. Mohon maaf, ibu maaf, emang ada kekurangan dikit. Ini adalah bisa bilang an'amta alaihim, an'amta alaihim, nikam alaihim. Kira-kira begitu ngajar, kira-kira bagaimana Bu? Pas bini dari pagi kagak nanya, beras kagak, gas habis juga gak dapat murid yang begitu, kira-kira bagaimana? Zaman sekarang guru nabukin murid, gede pas mau licik. Bu, sekarang nunjuk orang aja ngototin orang, gope. Memang, makanya apa-apa sekarang, ya Allah, makanya kita sejahterain hidup seorang guru. Ngaji, ya Allah, seandainya ilmu dibandingkan dengan harta sebanyak apapun beras berlian, tidak bakalan bisa membayar yang namanya ilmu yang manfaat yang diberikan oleh guru-guru kita. Bu, bayaran. Sepi. Kayak dibutakan saya, ustazah saya soalnya dibutakan saya, tetangga saya kamu Bogor, ya Allah, saya kan mas saja itu, badan aku tempat, untuk sampai pegangan dia. Ustazah masih ngajar, alhamdulillah, tanya ustaz. Iya, ustazah saya itu ramai kok, gitu. Alhamdulillah saya punya murid 89 orang, alhamdulillah 89 orang, kira-kira bagaimana? Tapi begitu ustaz, katanya asal seminggu sudah bayaran, bayaran 1.005. Ada di sini, ibu bayaran 1.005. Boleh jadi kamu saya ustazah, badan aku turun, tentu pegangan dia. Bukan berarti seorang guru, seorang ulama mengharapkan bayaran dari seorang murid. Muridnya biar pada punya. Jangankan kita belajar ilmu, nuntut ilmu, karena apa sebab? Guru-guru kita dulunya mendapatkan ilmu, dulu beliau itu berjuang mencari ilmu di pondok pesantren. Yang namanya pesantren, Bu, ya Allah, makan kadang ada rasanya, ada garam mau mandi ngantri. Sampai buang air, mau cebok kepet. Kalau kebagian air di pesantren orang banyak, ya Allah, nimba ilmu. Itu guru kita biar katanya belajar tasrifan atau belajar al-jumlah al-kalam wal abdul murakabul mufidun fil wajhi wa asamu salah satu ismun wa fi'lun wa harfun ya ahli makna. Itu guru kita menimba ilmu perlu perjuangan jauh dari orang tua, nahan lapar, ya Bu. Setelah guru kita berdakwah di kampung kita belajar sama guru-guru kita, tentunya kita kudu sayangi guru-guru kita, kudu kita sejahterakan
guru-guru kita, insya Allah. Jangankan nuntut ilmu bu, kita ke pasar berbelanja, kalau pagi-pagi kalau kita belanja, kita nyarap dari rumah pakai ketan, pas sambal kacang, itu pas cabenya juga sambal pedas banget, kan nyampe sana pempong lilit ya dulu. Pengen buang air di pojokan itu di pasar berbelanja ada tulisan gede buat WC, kita berak aja nggak tahu 2.000, berak 2.000, berak 2.000, berak 2.000 di pasar berbelanja, berak di pasar bebelan 2.000. Kalau tak berak-berak, coba ibu pikirin, apalagi kita mendapatkan ilmu yang manfaat yang diajarkan oleh guru-guru kita. Kita doain sekali lagi, mudah-mudahan guru-guru kita Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umurnya, Allah berkahkan kehidupannya, dan mudah-mudahan Majlis Ta'lim Nurul Falah ini mudah-mudahan selalu eksis berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan di tahun yang akan datang bisa lebih sukses lagi dan lebih meriah lagi melaksanakan acara peringatan Maulid baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan para ibu-ibu, para jamaah yang sudah mensisihkan sedikit rezekinya demi terlaksananya acara peringatan Maulid ini, mudah-mudahan digantikan pahala yang berlipat-lipatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedang sakit Allah angkat segala penyakitnya, disehatkan badannya, dan disembuhkan seperti kala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dalam keadaan urusan, mudah-mudahan urusan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita doakan anak keturunan kita yang sedang menuntut ilmu, mudah-mudahan anak kita mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita doakan para alim ulama kita, guru-guru kita, saudara pamit dan sudah pulang rahmatullah senantiasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni segala dosanya, diluaskan dalam kuburnya, dan di mana makam menjadikan raudhah min riyadil jannah. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini semua, apa-apa yang kita hajatkan, apa yang kita cita-citakan dijawab dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kumpulnya kita di sini, mudah-mudahan kumpulnya kita nanti di bawah naungan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah semoga kita mendapatkan syafaatul uzmah dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kapan saja kita mati, kita mohon kepada Allah, jadi kita mohon dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Hadhihi ya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Doain saya Bu ya. Sebenarnya saya udah hampir 4 hari kurang sehat badan. Ini alhamdulillah saya tadi berangkat sebenarnya karena saking cintanya kepada Majlis Ta'lim Nurul Falah dan para ibu-ibu doa, ibu-ibu, sehingga saya bisa hadir di sini, bisa bersilaturahmi sama ibu saat ini. Kemarin saya 4 hari, 1 hari hampir mau diinfus karena saya pas cek darah, gula darah saya cuma 74/10 Bu. Mata saya pada rabun-rabun, kalau bahasa orang Inggris mata saya malah ada kotak-kotak aja. Dia makan ada hati ya Bu, doain biar saya sehat Bu ya. Doain saya biar gemuk ya Bu ya. Kalau gemuk mendingan aja biar ada urusan, kalau gemuk kan gak enak, biar ada peran blangsaknya ya Bu ya. Doain biar saya sehat Bu ya. Ya begitu dah, tapi alhamdulillah saya bisa dari silaturahmi kemarin, pilek saya hilang, amin. Batuk saya hilang karena memang cuacanya juga Bu ya Allah memang lagi ekstrimnya Bu ya. Mudah-mudahan jangan pernah kita putus berdoa kepada Allah, pernah putus sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ibu-ibu prinsip ini begini Bu, waktunya sembahyang, waktunya ngaji, nanti pasti Allah akan angkat derajat kita, amin. Kalau kita sering mengangkat tangan, yang di bawah otomatis yang di atas bakalan turun tangan. Maka dari itu jangan pernah bosan-bosan kita berdoa, menadah tangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu doain Bu ya, mohon maaf banyak kekurangan. Kalau ini mah kagak ngaji, mengkongkong aja Bu ya. Ya intinya mas saya pesen sekarang ini baru pertama kali kita masuk bulan Rabiul Awal, jangan pernah terputus baca sholawat Ibu ya. Karena saya punya guru, Allah yarham Al-Habiban Al-Mahbub Al-Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh Bakar bin Salim. Beliau
nyatakan kepada santri-santrinya, kalau kepengen urusan kita gampang, urusan kita mudah, maka amalkan sholawat syijaratul nuqud sebanyak 400 kali setelah sholat ba'da sholat isya. Bagaimana bunyinya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sebanyak 400 kali. Cuma kudu didawami, walaupun dalam keadaan berwudu enggak berwudu pasti itu sholat kita bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang, kata guru saya Habib Segaf, yang mengamalkan sholat syijaratul nuqud ini sebanyak 400, seakan-akan orang itu mempunyai puhunan duit di depan rumahnya. Alhamdulillah. Sebelum saya akhiri sesuai dengan janji saya, pengen gak Bu kalau pengen sembahyang bawaannya rajin? Mau gak Bu? Pengen gak kalau kita ngaji bawaannya semangat aja Bu? Mau gak Bu? Mau gak saya kasih amalannya Bu? Tapi janji Bu diamali Bu ya. Janji Bu diamali Bu ya. Insya Allah ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma faqsain. Itu adalah amalan bagaimana caranya supaya kita bawakan semangat, kalau ngaji bawakan amal itu ya amalin. Apalkan doanya? Amal. Bagaimana bunyinya? Allahumma. Itu-itunya tuh amalan. Ya Bu, amalin Bu ya. Karena ibadah kepada Allah kalau mau dipaksa ada jalannya. Ya. Nah, itu amalin Bu ya sebanyak-banyaknya. Berapa Ustaz jumlahnya? Sebanyak-banyaknya. Kita lagi tidur ya. Ayo ya. Insya Allah kalau kita paksa-paksain, kita bakal bisa melaksanakan sholat subuh walaupun hanya 2 rakaat. Tuh, alhamdulillah. Ya begitu aja Bu ya. Kita doain mati salim guru para ini, mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan tahun depan rebananya lebih banyak lagi Bu ya. Ini rebana ya, ada di rebana sini ya. Ya, di rebana kalau namanya mati salim ibu saya yakin biasanya rebana pasti ada. Makanya ibu mati salim biasanya kalau mau murid begini, kalau masuk-masuknya mau latihan improv dulu ya. Apa sih bakal mau murid kadang sebulan, 2 bulan, 3 bulan ada gitu. Tak dia undang kan gitu ya. Kan ada namanya itu. Tak undang kan gitu ya. Kalau misalnya lagi menyuruh Quran, kalau ketika solis di depan ada mic, kan ada intronya. Tak tangan aja dia. Asal udah tunjuk, berarti vokalisnya depan mic. Iya. Tuh, baru belajar lagi cerita. Tak begitu aja dah. Ya, intinya Bu ya. Ya, kalau apa jangan undang lagi Bu ya. Ya, kalau apa ya ya kalau bosan jangan undang saya lagi ya, namanya juga kayak dia diundang lagi ya. Lagi guru saya disalah undang bocah sini ya. Iya, yang penting pada tawa aja Bu ya. Yang penting pada tawa semua. Kalau kita udah pada puyeng, kalau kita udah pada berkode mikirin lagi kita mikirin lagi dunia. Yang penting kita sholawat kita Bu ya, begitu ya Bu ya. Yang penting orang kita sembahyang sembahyang. Allah ya. Ya, doain dulu mudah-mudahan pada sehat, pada panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Jalan-jalan ke pondok umur jangan lupa pakai GT. Paling enak orang yang berilmu pulang-pulang nenteng. Ya mas, gesekan. Dan gitu aja ya. Mudah-mudahan Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.